Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Argian Juniardi, NIM D1A022452. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan antropologi. Fase-fase perkembangan antropologi diawali sejak akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Menurut Bapak Antropologi Indonesia, Kunjaningrat, fase perkembangan antropologi dibagi dalam 5 fase. Fase pertama berawal dari akhir abad ke-16 dan awal abad ke-16 hingga sebelum abad ke-18. Fase kedua terjadi sekitar pertengahan abad 19, fase ketiga di sekitar awal abad 20. Fase keempat terjadi sesudah tahun 1930 dan fase kelima kira-kira sejak tahun 1970-an. Fase perkembangan antropologi. Fase pertama sebelum tahun 1800. Fase pertama sebelum tahun 1800 yaitu dimulai dengan penjajahan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15. Kemudian memasuki abad ke-16. Para penjajah mencari rempah-rempah. Fase kedua pertengahan abad ke-19. Upaya koleksi yang sudah terorganisir pada museum terkenal di Eropa mulai menunjukkan hasil. Para kaum cendekiawan Eropa mempelajari dan memahami catatan-catatan etnografi itu dengan cara berpikir evolusi masyarakat. Cara berpikir evolusi masyarakat berarti masyarakat mengalami tahap perkembangan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Fase ketiga permulaan abad ke-20. Fase ketiga, permulaan abad ke-20 dikenal juga dengan abad keemasan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena mereka telah berhasil memperoleh kekuasaan mutlak atas sumber daya alam wilayah di luar Eropa. Tujuan bangsa Eropa dalam mempelajari bangsa-bangsa jajahan adalah memahami karakteristik masyarakat, adat istiadat, dan tradisinya. Setelah mereka mempelajarinya, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa di bidang kebudayaan maupun akses kekuasaan dari negara jajahan. Fase keempat, tahun 1930-an. Pada fase keempat, tahun 1930, dapat dikatakan antropologi mengalami masa yang cukup matang sebagai sebuah ilmu. Hal tersebut diperkaya dengan banyaknya bahan penelitian yang bersumber dari catatan suku bangsa jajahan. Catatan tersebut tersebar hampir di seluruh benua selain Eropa. Dalam fase ini, antropologi sedang mengalami perubahan dunia yang cukup berarti akibat dua hal. Pertama, meluasnya sikap anti-kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua. Sikap ini bermula dari ulah bangsa kolonial sendiri. Mereka saling memperebutkan daerah dan negeri jajahan agar semakin mudah memperoleh bahan baku industri. Fase kelima sesudah tahun 1970. Fase perkembangan antropologi sesudah tahun 1970-an salah satunya terdapat dalam ilmu antropologi di Uni Soviet. Antropolog Uni Soviet juga melakukan penelitian hasil dari penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terkait upaya membangun pengertian di antara penduduk pribumi. Sekian dan terima kasih.